Baik, kita masih berbicara dulu tentang kaidah-kaidah dalam mentadaburi dan memahami Al-Quran. Kita telah membahas pada pertemuan sebelumnya kaidah yang pertama, yaitu meyakini Al-Quran kalamullah, ya, khairul kalam, sebaik-baiknya perkataan, bukan seperti perkataan makhluk. Ya, maka kalau kita tahu kadarnya Al-Quran bahwa dia adalah perkataannya Allah, maka kita akan menghargainya, kita akan menghormatinya, kita akan mentadaburinya dan menghayatinya. Makanya ya, orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk itu tidak menghargai Al-Quran sebetulnya. Seperti kelompok-kelompok Jahmiyah yang disebabkan inilah Imam Ahmad itu disiksa oleh 3 generasi khalifah berturut-turut, dari generasi Khalifah Al-Ma'mun sampai 2 generasi setelahnya. Disebabkan apa? Ya, mereka memaksa para ulama untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tujuan mereka adalah ingin mensejajarkan Al-Quran dengan akal. Jadi kalau Al-Quran itu makhluk, berarti ya boleh dong kita mengedepankan akal daripada Al-Quran. Dan ini yang dilakukan kelompok Mu'tazilah. Tapi para ulama tidak bersekop Al-Quran itu bukan makhluk, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Karena konsekuensi mengatakan Al-Quran itu makhluk itu jauh lebih jelek daripada perkataan Yahudi dan Nasrani terhadap Al-Quran. Makanya Abdullah bin Mubarak pernah berkata, saya pernah mendengarkan Yahudi bicara tentang Al-Quran, saya pernah mendengarkan Nasrani pernah mengatakan, tapi tidak ada yang lebih jelek dari perkataannya Jahmiyah. Coba antum baca surat Toha ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, Anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li zikri. Itu siapa yang bilang itu? Allah apa malaikat Jibril yang bilang itu? Firmannya siapa? Perkataan siapa itu? Allah. Tidak mungkin Jibril mengatakan Anallah, saya adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budani wa aqimis salata li zikri. Tidak mungkin itu Jibril mengatakan itu. Maka disinilah kentara batilnya perkataan mereka, sehingga mereka tidak terlalu mengagungkan Al-Quran. Nah, kalau kita yakin Al-Quran adalah kalamullah, dan itulah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dan ijma'nya para sahabat dari masa ke masa, maka kita tahu betapa Al-Quran ini betul-betul ya kalam yang merupakan seafdal-afdalnya kalam. Makanya Allah berfirman, "Wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi haditsa." Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Artinya tidak ada yang lebih benar. Menunjukkan Al-Quran ini adalah sebaik-baiknya perkataan. Karena dia sebaik-baiknya perkataan, maka Allah memilih untuk mewahyukan Al-Quran ini adalah sebaik-baiknya utusan. Siapa dia? Malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk menyampaikannya kepada sebaik-baiknya Rasul. Jibril adalah sebaik-baiknya malaikat, Sayyidul Malaikah. Dikirim, diturunkan kepada siapa? Sebaik-baiknya Nabi, Sayyidul Anbiya. Diturunkan di sebaik-baiknya bulan, di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Diturunkan di sebaik-baiknya malam, Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dan diturunkan kepada sebaik-baiknya sisa satu, umat. Diturunkan kepada siapa? Umat Nabi Muhammad. Dan umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya umat. Nabi mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas, khairu ummah. Kita ini umat terbaik, diturunkan kepada kita kitab yang terbaik, diutus kepada kita Rasul terbaik melalui perantara malaikat terbaik. Luar biasa. Jadi kalau kita memahami hakikat ini, kita akan mentadaburi Al-Quran dengan sebenar-benarnya, karena kita tahu hakikat yang berada di hadapan kita ini adalah sebaik-baiknya perkataan. Itu satu, meyakini Al-Quran adalah kalamullah. Yang kedua, kita meyakini bahwasanya Allah lah yang mengatakan itu Al-Quran. Jadi kita mengagungkan al-mukhatib, yaitu yang berbicara. Sesuai kadar pengagungan kita terhadap Allah, begitulah kadar pengagungan kita terhadap Al-Quran. Semakin kita besar kedudukan Allah di hati kita, semakin besar kedudukan Al-Quran di hati kita. Dan itu sesuai dengan fitrah. Coba kita lihat, kalau ada pejabat, ada pemerintah misalnya, atau katakan presiden datang ke sini berbicara, kita kira-kira ada Pak Presiden sini menjelaskan, kita dengar enggak dia bicara? Kita hormati enggak beliau?
Misalnya Pak Jokowi cerita di sini, kita dengar atau tidak? Kita dengar beliau. Kenapa? Karena kita hormati kedudukannya sebagai presiden. Nah, bagaimana pula dengan Tuhannya presiden? Nah, kita harus mengerti dulu kedudukan Allah, mengerti siapa itu Allah, sehingga kita mengagungkannya. Maka ketika kita yakin bahwa Al-Quran itu pembicaraannya Allah dan kita tahu itu siapa Allah, maka dengan demikian kita akan mengagungkan Al-Quran dengan sebenar-benar pengagungan. Itu yang kedua. Yang ketiga, annal Quran khitab likulli ahad. Al-Quran itu adalah pembicaraan untuk semua kita. Jadi Al-Quran ketika kita baca, jangan ditujukan kepada Fir'aun, ditujukan kepada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib. Lah, itu ditujukan untuk kita. Mereka sudah meninggal. Walaupun ayat itu diturunkan kepada Abu Lahab, yaitu surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, tapi itu tidak bermanfaat lagi bagi Abu Lahab. Selesai urusannya Abu Lahab. Tapi kenapa masih kita baca itu ayat? Karena itu untuk kita. Ayat tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab, itu untuk kita. Abu Lahab selesai urusannya, sudah di neraka dia. Tapi kenapa masih kita baca itu ayat? Karena memang ayat itu untuk kita, maka ditujukannya untuk kita. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, wahai umat Muhammad, andaikan kalian bersikap seperti Abu Lahab, menghalang-halangi agama Allah, bersikap congkak dan angkuh seperti Abu Lahab, tidak mau menerima agama Allah, maka kalian nanti akan bernasib seperti Abu Lahab. Itu dia. Jadi tatkala kita membaca ayat tentang ancaman-ancaman neraka, membaca ayat tentang janji-janji Allah mengenai keindahan surga, itu tujukan kepada diri kita. Makanya orang sering kita dengar ulama kita menangis seperti Imam Syafi'i ketika dibacakan ayat yang berisi ancaman-ancaman neraka, beliau menangis. Kenapa bisa mereka menangis? Karena mereka arahkan itu ayat, tujukan itu ayat untuk dirinya. Sehingga seolah-olah ketika Al-Quran bercerita tentang makanannya penghuni neraka, minumannya penghuni neraka, dan bagaimana itu siksaan penghuni neraka, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayruha liyadzuqul adzab, itu seolah-olah itu yang disiksa itu dia. Karena tidak ada jaminan kita ini masuk surga, jamaah. Siapa yang menjamin kita ini selamat dari neraka? Makanya dia gemetar. Dia seolah-olah, ya Allah selamatkan saya, selamatkan saya. Dia meronta dalam hatinya, takut dia. Karena tidak ada jaminan, oh kamu pasti masuk surga. Tidak ada jaminan, siapa yang jamin kita masuk surga? Maka tatkala kita membaca ayat-ayat ancaman dalam Al-Quran berisi tentang siksa neraka dan sebagainya, itu arahkan langsung kepada kita. Sebaliknya, ketika kita berbicara tentang surga, ayat-ayat berbicara tentang keindahan surga, sungai-sungai yang surga yang begitu indah, ya bidadari di sana, itu diarahkan ke kita. Bagaimana caranya? Ya kita lihat sifat-sifat yang disifati orang yang masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sifat mereka, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga. Nah ini dia. Jadi al-khitab, annal Qur'ana khitab likulli ahad. Itu kaidah mentadaburinya. Jadi bahwa Al-Quran itu adalah pembicaraan yang ditujukan pada semua kita ini. Jadi jangan dibilang, oh ini untuk si fulan, si alan. Tidak, itu untuk kita. Makanya ada kaidah ahli tafsir mengatakan, al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibrah bi'umumil lafzi. Ya, al-ibrah bi umumil lafzi, ya, ungkapan dalam ayat itu dilihat dari keumuman lafaznya. La bi khususis sabab, bukan dari kekhususan sebab. Artinya bagaimana? Artinya begini. Kalau ayat itu memang secara khusus diturunkan oleh Allah kepada Abu Thalib lah misalnya, atau Abu Lahab misalnya, itu bukan untuk mereka saja itu ayat, tapi yang dilihat itu umumul lafz, keumuman lafaznya. Jadi itu tadi yang kita bilang. Kalau seandainya Abu Lahab disiksa, kenapa dia disiksa? Oh, berarti semua orang yang melakukan, yang memiliki sifat seperti sifatnya Abu Lahab, atau memiliki sifat seperti sifatnya Abu Thalib, Abu Jahal dan yang lainnya, itu akan mendapatkan siksaan yang sama dan ancaman yang sama dengan mereka. Itu maksudnya. Oh, orang yang memperolok-olok Al-Quran misalnya seperti yang terjadi di zaman Nabi, itu ayat diturunkan kepada mereka. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Itu ayat diturunkan kepada mereka memang. Tapi berlakunya ayat untuk siapapun yang memperolok-olok agama Allah. Jadi siapa yang memperolok-olok agama Allah, baik dia serius maupun bercanda, dan akan datang nanti pembahasannya, itu berlaku baginya ini ayat. Jadi tidak dilihat kepada siapa dia turun ini ayat, tapi berlaku lafaznya secara umum. Makanya ya kalau kita tahu ini kaidah,
Setiap kita baca Al-Quran selalu kita meresapinya, karena selalu seolah-olah diri kita yang disinggung oleh Al-Quran. Baik, itu kaidah yang berikutnya, kaidah yang ketiga, bahwasanya Al-Quran itu ditujukan kepada semua orang. Baik, kaidah yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama kita, yaitu kaidah yang keempat ya, itu yang kaidah yang kelima. Kaidah yang keempat dulu, ma'rifatul ma'ani, memahami makna dari Al-Quran tersebut sehingga kita bisa menghayatinya. Tidak mungkin toh kita menghayati, mentadaburi perkataan yang memang kita tidak ngerti maksud dan maknanya. Itu tidak mungkin itu. Di sini mungkin ada yang ngerti bahasa Jepang di sini? Tidak ada, no? Bahasa Korea tidak ada. Kalau saya ceramah bahasa Korea ngerti tidak? Musa ceramah bahasa Korea tidak? Tapi percuma aja, tidak ada yang mengerti. Jadi apa gunanya? Tidak ada gunanya. Berarti kalau kita tidak memahami makna suatu perkataan, kita tidak akan bisa apa? Menghayatinya, mentadaburinya. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran itu bahasa Arab dan dia memiliki gaya bahasa. Gaya bahasa bagaimana contohnya? Ada namanya yufidu takhsis. Contoh, kita setiap hari baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebetulnya bisa saja kita bilang na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Itu asal katanya dalam menurut tata bahasa kita. SPOK-nya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Ya Allah, kami menyembah kepadamu ya Allah, dan kami meminta tolong kepadamu. Tapi Allah balik. Justru dijadikan iyyakanya itu duluan, baru na'budunya belakangan. Apa itu kira-kira rahasia bahasanya di situ? Itu dalam bahasa Arab itu namanya pengkhususan. Jadi kalau kita terjemahkan, ketika kita mengatakan na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, sebetulnya tidak ada yang salah di situ. Memang kita menyembah kepada Allah, toh. Tapi di situ tidak ada pengkhususan. Ketika kita mengatakan na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, itu tidak ada yang salah dari ungkapan itu. Cuman tidak ada pengkhususan. Tunggu dulu. Nah, tidak ada pengkhususan. Kalau kita bilang na'budu iyyaka. Tapi kalau kita balik iyyaka na'budu, itu baru ada pengkhususan. Jadinya artinya apa? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu kami menyembah. Beda enggak? Kalau saya mengatakan kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami menyembah, beda apa sama? Beda. Di mana letak bedanya? Kalau yang kedua ada pengkhususan. Kalau pertama tidak ada pengkhususan. Ngerti tidak artinya pengkhususan? Maksudnya begini, kalau kita bilang kepadamu kami menyembah ya Allah, artinya kami menyembah kepadamu dan kami boleh jadi menyembah juga pada selainmu. Itu yang dilakukan oleh orang musyrikin jahiliyah. Mereka menyembah Allah apa tidak? Menyembah Allah mereka. Mereka menyembah Allah, bahkan mereka bersumpah atas nama Allah. Wallahi, mereka bilang, kadang disebutkan dalam Al-Quran, wa in sa'alta man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Mereka menyembah Allah, jangan salah. Tapi mereka juga menyembah selain Allah. Makanya datang Al-Quran dengan mukjizat ini, bahwa dia balik ini kata langsung orang Arab heran. Loh, ini bahasa luar biasa ini, bukan dari Muhammad ini. Kita kenal gaya bahasa Arab, tapi dengan gaya bahasa yang seperti ini, ya membuat orang Arab itu terperangah. Sampai-sampai Al-Walid, yang orang yang dituakan oleh bangsa Quraisy, ya kafir Quraisy Arab yang ahlinya bahasa, itu ketika ingin ya menundukkan Nabi Muhammad dengan kehebatan bahasanya, Nabi Muhammad membacakan ayat, langsung ditutup mulut Nabi Muhammad. Laisa hadza qaulu bahasa, ini benar-benar bukan perkataan manusia. Saya menguasai semua gaya bahasa Arab dan saya baru dengarin. Ini menunjukkan luar biasa mukjizatnya ini Al-Quran. Nah, ini menunjukkan kita perlu belajar gaya bahasa Arab. Iya, perlu kita belajar apa? Gaya bahasa Arab. Sama ketika Al-Quran mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Itu bunyi ayatnya. Mestinya itu fatawakkalu 'alallah.
bertawakallah kalian kepada Allah. Beda enggak? Bertawakallah kalian kepada Allah dengan kepada Allah lah kalian bertawakal. Beda apa sama? Beda. Ya, sama dengan yang tadi pembahasannya. Kalau kita bilang fatawakkalu 'alallah, berarti kita juga bisa bertawakal pada selain Allah. Tapi ketika kita dahulukan jar wal majrurnya wa 'alallah, itu jar wal majrur nama. 'alallah itu jar wal majrur. Ala itu huruf jar, Allah majrur. 'Alallah jar wal majrur kalau didahulukan yufidu taksis. Ya. Jadi kalau seandainya kita bilang wa 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah saja saya bertawakal. Artinya tidak boleh bertawakal pada selain Allah. Itu dia. Baik. Kemudian kalau kita berbicara masalah gaya bahasa yang ada di dalam Al-Quran, itu sangat banyak. Sangat sulit kita rinci satu persatu karena tidak memungkinkan waktu kita. Tapi saya cukupkan dengan itu. Ketika kita baca Al-Fatihah, mestinya kita itu menghayati dalam hati kita itu makna. Begitu juga kita baca Al-Quran, apa ini maksudnya kenapa begini modelnya kenapa begini gaya bahasanya, kenapa begini artinya. Itu mestinya kita tanyakan dan kita berusaha untuk mencari artinya. Kemudian yang berikutnya jemaah, agar kita bisa mentadaburi Al-Quran selain memahami maknanya. Nah, jadi dengan memahami makna itulah tujuannya nanti kita ke depan akan mempelajari apa? Tafsir, yang insya Allah kita akan mengambil tafsir juz amma dari kitab Ibnu Katsir. Supaya kita lebih memahami dan menghayati makna yang terkandung dalam Al-Quran ini. Makanya kita ke depannya akan membahas tafsir Ibnu Katsir insya Allah di juz amma. Nah, kemudian yang berikutnya untuk mentadaburi dan memahami ini Al-Quran, yaitu dengan memahami asbabun nuzul. Ma'rifah asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Sebab turun. Asbabun nuzul sebab turun. Dan asbabun nuzul terbagi berapa? Terbagi dua. Sebabun nuzul yang berkaitan dengan surah. Jadi surat secara lengkap. Yang kedua, sebabun nuzul berkaitan dengan ayat per ayat. Jadi ayat ada asbabun nuzulnya. Kita contohkan yang pertama berkaitan dengan surah. Nah, ini perlunya kita mempelajari asbabun nuzul untuk apa? Supaya kita mengerti dengan jelas ini ayat ini apa maksudnya. Contoh, surat Al-Lahab atau Al-Masad itu apa sebab turunnya? Yaitu tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ada yang tahu apa sebab turunnya ini surah? Tidak ada yang tahu. Sebab turunnya ini surah gara-gara ada seorang pamannya Nabi. Jadi paman Nabi itu ada 3 golongannya. Kelompok atau golongan paman Nabi yang menerima dakwah Nabi dan menolong dakwah Nabi. Dia masuk Islam dan menolong dakwah Nabi. Itulah Abu Thalib. Ada paman Nabi yang tidak mau masuk Islam tapi menolong dakwah Nabi. Siapa dia? Abu Thalib. Ada paman Nabi yang tidak mau masuk Islam dan betul-betul menghalangi dakwah Nabi. Siapa dia? Itulah Abu Lahab. Itu paman Nabi, saudara kandung dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini Abu Lahab ini saudara kandungnya Abu Thalib. Itu satu-satunya paman Nabi yang menghalang-halangi dakwahnya Nabi. Sampai-sampai dia mengatakan, kalau saya menghalangi dakwah Muhammad, orang-orang akan percaya. Masa pamannya sendiri yang menghalangi? Pasti orang Quraisy kan mengatakan, mestinya kan pamannya yang mendukung dakwanya. Nah, sehingga dia selalu mengatakan, ya, saya akan mengambil setiap kesempatan untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Dan dia itu dengan keluarganya itu keluarga cilaka semuanya. Istrinya Ummu Jamilah juga menghalangi dakwah Nabi. Anaknya juga menghalangi dakwah Nabi. Sampai-sampai Nabi mendoakan keburukan untuk anaknya ini dan dia mati diterkam oleh singa. Ini satu keluarga, ini keluarga binasa semuanya. Bapak, suaminya, istrinya dan anaknya semua menghalangi dakwah Nabi. Kompak mereka dalam keburukan. Nah, kita lihat Abu Lahab ini pernah suatu ketika Nabi berdiri di bukit Sofa, lalu dia putar-putar pakaian yang menandakan ada sesuatu yang darurat. Ya Sobaha, ya Sobaha. Kemudian berkumpul orang-orang Arab yang tidak sempat berkumpul, dia kirim utusan, saking pentingnya ini urusan. Abu Lahab ikut berkumpul pada waktu itu. Kenapa itu Muhammad? Lalu ditanya oleh Nabi Muhammad,
Kalau saya kabarkan kepada kalian di belakang bukit ini ada musuh kita yang dengan senjata lengkapnya siap menyerang kita. Akuntu musaddiqiyah. Apakah kalian percaya apa yang saya kabarkan? Qal ma jarrabna minka kadziban. Mereka menjawab, kami tidak pernah mendengarkanmu berdusta sekalipun. Kalau Abu Bakar As-Siddiq dikelar As-Siddiq, maka ada yang lebih siddiq lagi daripada Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Rasulullah. Dipercaya oleh seluruh orang Arab. Tidak pernah sekalipun kami dengar engkau berdusta. Terus apa kata Nabi? Setelah ini barulah mereka mendustakan Nabi. Bahwa ketahuilah di akhirat sana ada siksa yang pedih dan ada surga bagi yang mau menerima dakwaku. Langsung berdiri Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka sairul yaum alihaza jama'tana. Celaka engkau Muhammad sepanjang hari cuma untuk inikah kau mengumpulkan kami. Nah pada saat itulah langsung Allah turunkan ayat. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nabi bacakan ini kepada Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma abna anhu maluhu wa ma kasaba. Terus di mana pelajarannya? Ketika Allah turunkan ini ayat kepada Nabi membantah tabbat yada, justru kamu yang celaka wahai Abu Lahab. Dan disebabkan oleh ulah tanganmu. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma abna anhu maluhu wa ma kasaba. Tidak bermanfaat baginya harta dan anak yang dia usahakan. Sayasla naron zata lahab. Dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dia divonis oleh Allah dengan neraka pada posisi dia masih hidup. Satu-satunya manusia yang divonis dengan neraka di saat dia masih hidup. Fir'aun saja tidak divonis oleh Allah ketika dia masih hidup. Justru ketika Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh berdakwah kepada Fir'aun, apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Idhaba ila Fir'aun innahu tagha wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Ini Fir'aun ini yang mengaku dirinya Tuhan. Tidak divonis oleh Allah. Padahal Allah tahu Fir'aun mati dalam keadaan kekufuran. Tidak mungkin itu Allah tidak tahu. Karena apa yang akan terjadi Allah sudah tahu dengan ilmunya. Allah tahu apa yang akan terjadi. Tapi tidak dikasih tahu Nabi Musa bahwa Fir'aun mati dalam kekafiran. Makanya dikata Allah, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Wa qula lahu qawlan layyina. Dan kalian berdua katakan kepada mereka perkataan yang lembut. Ini juga pelajaran juga bagi mungkin ada teman-teman mahasiswa di sini yang demo-demo itu. Ya, yang demo-demo ini ambil ayat ini pelajaran. Bahwa saja Fir'aun saja pemerintah yang zalim, pemimpin yang zalim yang mengatakan dirinya Tuhan, yang membunuh anak laki-laki, dan masih banyak kekufuran dan kezaliman yang dia lakukan selain yang disebutkan tadi. Tapi bersamaan dengan itu tetap Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh apa? Berdakwah secara lembut. Dan itulah yang lebih berkesan bagi pemerintah kita. Bukan malah menggunakan cara-cara orang kafir, karena demo itu dari Yahudi asalnya, bukan dari Islam. Dan dipraktekkan pertama kali oleh Abu Lu'lu' al-Majusi yang menyusup ke dalam tubuh Islam, yang pura-pura yang menjadi muslim karena asalnya Yahudi, kemudian dia memprovokasi orang terhadap Utsman sehingga akhirnya terbunuh Utsman. Inilah akibat demo yang paling parah pertama, terbunuhnya Utsman bin Affan. Dia kumpulkan 500 atau 50 ya, saya lupa berapa persisnya, dari Mesir dan dari negeri Syam. Dia provokasi bahwa Utsman itu korupsi, dia KKN, dia tempatkan orang-orang dekatnya di jabatan-jabatan terus, sehingga orang terprovokasi karena dia memiliki kefasihan dalam berbicara. Akhirnya demo lah orang ke Madinah sebelum musim haji, dan akhirnya Utsman itu disembelih di dalam rumahnya di depan istrinya. Itu akibat berdarahnya itu demo pertama kali. Itu dari Yahudi. Makanya ini ayat kalau kita pahami ya luar biasa, memberi pelajaran pada kita. Itu tentang Fir'aun. Tapi yang kita ingin cerita tentang Abu Lahab. Abu Lahab ini lebih jelek daripada Fir'aun dari sisi ini. Dia divonis oleh Allah dengan neraka pada saat dia masih hidup. Padahal ya, kalau seandainya kita berpikir secara logika, ini pentingnya kita memahami asbabun nuzul ya ikhwan. Kenapa? Begini. Ini menunjukkan apa yang didakwakan oleh Nabi itu benar, bahwa ayat itu benar-benar mukjizat yang datang dari Allah. Kenapa? Kalau seandainya ini dari Muhammad, dari Nabi SAW, tentulah dengan mudahnya dibatalkan ini ayat oleh Abu Lahab. Bagaimana caranya batalkan ini ayat? Gampang saja toh. Dia pura-pura masuk Islam, dia berdiri di hadapan orang-orang, ya saya bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya bertobat dari sebuah kesalahanku. Itu kan menandakan apa? Apa yang dituduhkan kepada dia itu tidak benar, karena dengan masuknya dia kepada Islam, dia berarti tidak masuk neraka. Tapi itu tidak dia lakukan. Nah, ini pelajarannya. Andaikan itu umpamanya katakan saja dia masuk Islamnya pura-pura, tidak benaran, pura-pura saja, itu sudah tidak ada orang mau percaya sama Nabi Muhammad itu, karena tidak sesuai dengan faktanya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Abu Lahab.
Nah, ini menunjukkan ini Al-Quran betul dari Allah. Allah telah memvonisnya dengan neraka sehingga sampai mati Abu Lahab tidak masuk ke dalam Islam. Padahal kalau ingin membatalkan itu dakwanya Nabi gampang saja. Wahai sekalian Quraisy, saya ini beriman kepada Muhammad. Sudah selesai dakwah Nabi Muhammad. Tidak ada orang mau percaya. Karena Nabi Muhammad kan memvonis, saya setelah narot zata lahab, dia akan masuk neraka yang menyala-nyala. Ya, Abu Lahab bilang tidak, saya beriman. Apa mi? Berarti menunjukkan apa? Betul itu dari Allah dan akhirnya memang betul Abu Lahab meninggal dalam keadaan kafir. Baik. Ini faedah dari memahami asbabun nuzul. Itu berkaitan dengan surah. Saya kasih contoh yang lain berkaitan dengan ayat. Kalau tadi dengan surah, karena kita bagi dua. Berkaitan dengan ayat itu seperti memperolok-olok Al-Quran. Itu kita telah bahas pada pertemuan lalu. Nah, pertemuan lalu kita bilang kalau ayat seperti surat At-Taubah, ada ayat yang berkaitan dengan orang yang memperolok-olok Al-Quran. Ya, dia mengatakan itu sahabat Muhammad kalau makan itu paling rakus. Tapi kalau perang paling pengecut. Itu kata mereka itu. Berdirilah seorang sahabat, wallahi kadzab, kau bohong, saya akan lapor kepada Nabi. Sebelum dia sampai kepada Nabi, ternyata ayat sudah duluan turun. Ayat ini bukan surah, ayat surat At-Taubah, tapi ayatnya turunnya qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah Allah, ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'taziru, tidak usah kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Jadi ceritanya Nabi sudah tahu lebih dulu ketika Allah turunkan ini wahyu sebelum dikasih tahu oleh ini sahabat. Akhirnya orang ini minta maaf. Ya Rasulullah, kami cuma bercanda, tidak serius kami. Ini cuma pembicaraan orang dalam keadaan safar, bukan pembicaraan serius. Tapi apa kata Nabi? La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Jadi kata para ulama kita, nah ini pentingnya kita mengetahui asbabun nuzul, bahwasanya dengan mengetahui ini asbabun nuzul kita tahu hukum dari memperolok-olok agama. Bahwasanya siapa yang memperolok-olok agama, entahkah itu Allah, entahkah itu Rasulnya, entahkah itu ayat-ayatnya, baik dia memperolok-oloknya bercanda ataupun serius, itu dihukumi sama, tidak ada bedanya, sama. Maka barang siapa yang jadikan olokan itu sebagai candaannya, itu berkaitan dengan agama, apakah itu Al-Quran atau ayat, itu dihukumi ketika bilang kafir menurut kesepakatan ulama. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengeluarkan suatu risalah namanya Nawaqidul Islam, pembatal Islam. Salah satunya ini, barang siapa yang memperolok-olok agama, baik dia sengaja maupun baik dia serius maupun bercanda, maka dihukumi bisa murtad dari Islam. Kemudian di antara kaidah berikutnya, ya, yaitu kaidah saya ada waktu sedikit. Membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tilawah, ini membantu kita khusyuk dalam mentadaburi Al-Quran, menghayati Al-Quran. Kadang mungkin kita tidak tahu makna yang dibaca, tapi karena imamnya khusyuk bacaannya, enak bacaannya, memberikan hak-hak tajwidnya, itu kadang kita tersentuh, menangis kita. Ya karena kenapa? Tersentuh oleh bacaan. Padahal kalau ditanya apa itu artinya tadi, kamu paham dan tidak paham saya. Tapi kenapa kamu menangis? Tersentuh saja hatinya. Itu kadang. Makanya kadang kita kalau membaca Al-Quran pelan-pelan, warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil, itu kadang-kadang lebih menyentuh hati kita daripada kita membacanya tidak dengan tartil. Kemudian yang berikutnya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Terus man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yaitu mentadaburi Al-Quran dengan meniru para salaf terdahulu. Dengan meniru-niru orang-orang terdahulu mentadaburi Al-Quran, bagaimana mereka menghayati ini Al-Quran sehingga berpengaruh kepada hidupnya. Karena jamaah sekalian, bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada sahabat itu adalah Al-Quran diturunkan kepada kita juga. Tidak ada bedanya Al-Quran kita dengan mereka, tapi berbeda pengaruhnya. Bayangkan, ada sahabat yang meruqyah orang yang digigit kalah dengan Al-Fatihah saja, sembuh itu penyakitnya. Coba kita sekarang meruqyah pakai Al-Fatihah, bisa sembuh tak? Belum tentu. Padahal yang dibaca sama-sama Al-Fatihah. Ada pemimpin kepala desa lah, kalau kita bilang kepala kaum ya, dia disengat oleh kala, terus dia buat sayembara, siapa yang bisa menyembuhkan kepala suku kami beri sekelompok kambing, beberapa ekor kambing. Terus ada seorang sahabat, dia cuma hafal Al-Fatihah, dia baca itu Al-Fatihah di tempat disengat kala, sembuh itu, dan dia kasih kambing itu yang dijanjikan itu. Akhirnya beberapa sahabat mengingkari, masa bacakan Al-Quran minta upah, itu kan ibadah, masa minta upah sama orang sholat kasih saya upah, kan tidak boleh, itu menurut mereka. Sehingga melapor kepada Nabi.
Sehingga Nabi tidak mengingkari. Kata Nabi, inna ahaqqa ma yu'khadz alaihil ajr kitabullah. Yang paling berhak diambil upah darinya adalah bacaan kitabullah. Jadi ini menunjukkan kualitas dari bacaannya. Yang dibaca Al-Fatihah. Coba kita baca Al-Fatihah, ada nggak pengaruhnya? Itu mungkin bukan Al-Fatihahnya yang salah, tapi kualitas orang yang membacanya yang berbeda. Si fulan membaca Qul Huwallah, bisa berpengaruh itu bacaannya dari Qul Huwallah yang dia baca. Tapi si fulan membaca Qul Huwallah, Qul a'udzu birabbin, Qul a'udzu birabbin, banyak baca, tapi tidak ada pengaruhnya. Ini kembali kepada penghayatan dan tadabbur dari Al-Quran tersebut. Nah, ini dia. Jadi kadang Al-Quran itu bisa berpengaruh kalau kita apa? Ya, mentadaburinya. Makanya ayat yang sama itu akan menimbulkan pengaruh yang berbeda. Contoh, coba kita lihat dulu salaf terdahulu. Salaf terdahulu, ulama-ulama terdahulu, ketika membaca ayat wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Tidak ada musibah satupun yang menimpa dirimu kecuali akibat dosamu. Apa yang mereka lakukan ketika membaca ayat ini? Mereka ketika ditimpa oleh satu musibah, langsung mereka istighfar. Karena mereka yakin dosalah yang menyebabkan ini musibah datang. Entahkah itu masalah dengan istri, masalah dengan anak, masalah dengan pekerjaan. Semua masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita bermula dari dosa. Sehingga mereka tidak mencari solusi apapun terlebih dahulu sebelum mereka beristighfar. Nah, inilah cara tadabbur Al-Quran. Sehingga selesai masalah mereka. Ya, jadi cara tadabburnya luar biasa. Ada seorang wanita sudah divonis oleh dokter mandul, tapi dia tetap berusaha berobat ke sana kemari, sehingga bertahun-tahun dia tidak punya anak, tapi dia tetap berikhtiar dengan berobat. Suatu ketika dia sholat di belakang imam dan membaca surat Nuh. Apa yang dia baca? Ya, wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Hah? Wa yaj'alakum anharo, dia berikan kamu anak-anak. Inilah yang saya harapkan. Ternyata apa yang setelah dia sholat, dia amalkan ini. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian karena sesungguhnya dia Maha Pengampun. Akhirnya dia amalkan ini, beristighfar terus kerjanya. Istighfar. Ini akibat tadabbur ini. Dan ada pengaruhnya. Apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu dia berobat ke dokter. Dokter mengatakan, kamu sedang mengandung sekian bulan. Subhanallah, itu kisah nyata. Dan itu bukan satu dua orang yang mengamalkan itu. Ada beberapa kisah yang berkaitan dengan ini, dengan ayat ini. Sehingga subhanallah, kadang ayat yang sama yang kita baca, tapi bagi si fulan dia berpengaruh, bagi kita dia tidak, ayat itu tidak berpengaruh, padahal sama aja ayatnya. Kenapa bisa? Itu tadi, kembali pada kualitas tadabburnya. Kadang ayat yang dibaca berulang-ulang, tapi tidak ada pengaruhnya sama kita. Karena kita ya kayak baca koran aja kita. Baca surat kabar, tidak ada pengaruhnya. Tapi coba kalau kita hayati itu Al-Quran dan lalu kita amalkan kandungannya, luar biasa itu pengaruhnya. Itu salah satu contoh saja betapa Al-Quran ini sangat berpengaruh. Kemudian juga az-dzunub hijabul qulub. Ya, bahwasanya dosa itu penghalang seseorang tadabbur Al-Quran. Boleh jadi kita tidak bisa memahami dan mentadabbur Al-Quran sehingga tidak ada pengaruhnya itu Al-Quran pada diri kita disebabkan oleh dosa yang kita lakukan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Ar-ron itu nuktatus sauda. Apa artinya nuktatus sauda? Yaitu noda hitam. Noda hitam yang dikabarkan oleh dosa yang kita lakukan. Satu dosa, satu noda hitam. Bayangkan berapa dosa satu hari yang kita bikin. Dosa lidah, betapa banyak dosa lidah. Dosa mata dengan melihat yang haram, betapa banyak dosa mata satu hari yang kita lakukan. Dan itu yang bertumpuk-tumpuk di hati kita. Sehingga menjadi menggumpal itu noda hitam berkarat di hati kita. Itulah yang disifati oleh Allah dalam Al-Quran. Summun, bukmun, umyun, fahum la yubsirun. Mereka buta, tuli dan bisu. Bukan buta tidak bisa melihat, tapi buta mata hatinya. Jadi ini dia kaidah kita agar kita bisa mentadaburi dan memahami Al-Quran. Minimalisirlah dosa-dosa dan banyaklah istighfar kepada Allah. Dan ini bulan ampunan. Perbanyak minta ampun kepada Allah, karena penghalang kita dari Al-Quran yang terbesar itu adalah dosa kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, kaidah yang sebelum terakhir, yaitu ad-doa miftahul qulubul mughlaqah. Bahwasanya doa itu pembuka hati yang terkunci. Jadi kalau hati kita masih tertutup, kita sudah berusaha mentadaburi,
sudah berusaha memahami makna, tapi tidak berpengaruh dia ke hati kita, berarti hati kita sedang tertutup. Mungkin belum jimati seperti hatinya orang kafir, tapi sakit mungkin. Karena hati orang yang sakit itu tidak bertambah imannya ketika dibacakan Al-Quran kepadanya. Tapi hati orang yang sehat, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadatuhum imana, bertambah imannya. Kalau kita tidak bertambah iman kita ketika dibacakan Al-Quran, fa'lam, maka ketahuilah hati kita itu sedang sakit, perlu diobati. Kita sering mendengarkan Al-Quran kayak biasa-biasa, di malam lebih parah daripada itu malah ngantuk malah dibacakan Al-Quran. Kalau lihat HP bisa berjam-jam, tapi kalau baca Al-Quran setengah jam langsung berair-air di matanya, bukan karena menangis tapi karena ngantuk. Kenapa? Ya setannya terlalu banyak, sehingga apa? Sehingga dia tidak mampu mentadaburi Al-Quran karena tertutupnya hatinya tadi. Makanya dia berdoa kepada Allah agar dibukakan hatinya yang tertutup itu, agar bisa masuk ini Al-Quran ke dalam hatinya. Dan terakhir kaidahnya yang insya Allah besok kita masuk kepada tafsir, kullu ma yusra'u fil Qur'an yakunu akhsha lahu. yakni bagaimana cara kita mentadabur Al-Quran. Setiap hal yang membuat kita lebih khusyuk itu yang kita lakukan, karena manusia itu berbeda-beda. Ada orang dengan membaca dijaharkan itu lebih khusyuk daripada disirkan. Sebaliknya ada orang yang dia baca secara sir antara dia dengan dirinya lebih khusyuk daripada dia jaharkan. Maka kita pilih yang lebih membuat kita khusyuk. Ada orang membaca di tempat-tempat yang tenang, ya dia lebih khusyuk. Ada orang yang bisa duduk-duduk sama temannya sambil membaca, dia bisa khusyuk. Maka kita pilih yang lebih khusyuknya, dengan syarat tadi itu tidak mengganggu orang lain. Dia ingin mentartil, kemudian ada sholat di sampingnya, maka dia langsung rendahkan nada suaranya, karena itu mengganggu saudaranya. Tapi kalau dia lagi sendiri tidak apa-apa, dipilih yang paling khusyuk untuk dirinya, entahkah itu dengan cara membaca pelan atau dengan mengangkat suara. Maka itu berbeda-beda manusia di dalamnya. Entahkah itu dengan membaca cepat atau membaca perlahan-lahan, itu juga berbeda-beda manusia dalam khusyuk di dalamnya. Maka kita pilih sesuai dengan kadar kekhusyukan kita. Terus ada yang bertanya, mana yang lebih afdal di bulan Ramadan ini? Kita banyak khatam Al-Quran atau mengejar target khatam, atau mentadaburi, yaitu membaca tafsirnya, mendalami maknanya, kemudian memahami kandungan isi ayatnya. Mana yang lebih afdal? Kalau kita yang kedua pasti otomatis mungkin sedikit kita dapat. Satu surah saja mungkin bisa habis 1 jam. Cuma untuk mentadaburi Qul huwallahu ahad, itu bisa 1 jam. Atau kita baca 1 jam itu satu juz misalnya. Mana yang lebih bagus kalau di bulan suci Ramadan kira-kira? Mana yang lebih didahulukan? Kita baca 1 juz target 1 jam, atau kita baca 1 jam itu untuk mentadaburi 1 surah seperti Qul huwallahu ahad? Nah, kalau di bulan Ramadan ini yang mana didahulukan? Baca cepat atau baca pelan-pelan? Baca tafsir atau baca kejar target khatam? Pertama jawabannya kalau bisa digabung. Cara gabungnya bagaimana? Cara gabungnya itu tidak bertentangan. Kalau kita ingin baca target cepat, misalnya target kita 1 hari 1 juz atau 2 juz, baca cepat. Baca cepat, misalnya baca setiap sholat 5 waktu sekian, dari target mesti sampai 2 juz. Kemudian masih ada waktu 1 jam lah, kita gunakan yang 1 jam ini kayak kajian-kajian seperti ini untuk apa? Untuk mentadaburi ini ayat. Misalnya nanti kita membahas tafsir, kajian itu cuma 1 jam kurang lah, 5/4 sampai jam 6. Itu kita gunakan untuk tadabbur. Selebihnya kita gunakan untuk membaca sampai kita khatam. Makanya kalau yang boleh dibilang yang lebih afdolnya itu adalah mengkhatamkan Al-Quran. Makanya Imam Syafi'i itu beliau mengkhatamkan di Ramadan dalam sehari itu 2 kali. Berarti selesai Ramadan itu beliau khatamnya 60 kali. Antum berapa kali antum khatam antum? Sudah ada khatam atau belum? Belum ada yang khatam ini. Ayo miskin antum. Ramadan ini sia-sia waktu antum. Mestinya sekarang ini minimal itu antum sudah dapat itu 16 atau 17 juz. Baik.
Saya kira ini dia motivasi kita 10 kaidah yang kita bisa terapkan untuk memahami Al-Quran. Insya Allah besok kita sudah masuk dalam mentadaburi ayat Al-Quran ini. Kita mulai dari surat 3 kul yang paling terakhir. Kita mulai dari yang terakhir, berlanjut terus sampai nanti hari Rabu kita selesai insya Allah. Sekian dulu yang bisa Ana sampaikan dari 10 kaidah ini. Sekira kalau ada pertanyaan saya persilakan, kalau tidak kita cukupkan dulu. Besok siap-siap bawa tafsir Ibnu Katsir kalau ada yang mau bawa tafsirnya. Kalau tidak, dengarkan saja pengajiannya. Ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Baik. Hukum asalnya memang tidak boleh karena mushaf itu ditaruh di tempat-tempat terhormat. Kalau di jok motor kan kita duduki di bawah pantat kita. Tapi kalau seandainya memang tidak ada tempat selain itu, ya itu darurat namanya. Darurat itu ada hukum tersendirinya, ad-daruratu bihil mahzurat, bahwa perkara darurat membolehkan perkara yang tadinya tidak boleh. Maka kalau kita bicara hukum asal itu dilarang karena memang itu Al-Quran itu mestinya ditaruh di tempat-tempat yang terhormat, seperti di saku misalnya kita taruh itu supaya dia tidak dihinakan atau direndahkan. Ya, tapi kalau memang tidak ada tempat lain selain dari jok, ya itu kita katakan dia berlaku atasnya hukum darurat, ya yang diperbolehkan dalam kondisi itu saja. Kalau memang tidak ada tempat yang lain, kalau ada maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Silakan, masih ada yang lain? Silakan. Itu kembali kepada niat. Kalau niatnya mendengar murattal untuk membuat dia tidur, itu berdosa dia. Paham? Susah kak tidur, mau dengan murattal dia supaya tidur kak. Nauzubillah, dosanya besar itu. Dia jadikan Al-Quran untuk menidurkannya. Tidak boleh itu. Al-Quran itu untuk afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Tapi kalau dia mungkin mendengarkan murattal dengan niat memang untuk dia pengen murojaah hafalannya, mungkin capek dia duduk, dia pengen baring-baring deh, tapi sambil dengar murattal, niatnya memang untuk murojaah, bukan untuk menjadi pengantar tidurnya. Berdosa apa tidak? Tidak, boleh. Jadi kembali kepada apa? Niat. Kalau niatnya memang untuk membuat dia tidur, jadi saya dengan murattal sampai saya tertidur, pengen tidur aja sambil dengan murattal, berarti dia niatnya memang untuk dengar itu untuk membuatnya tidur, itu tidak boleh. Tapi kalau niatnya memang untuk murojaah, tapi karena dia sudah capek lama duduk, mungkin capek karena habis bekerja, dia sambil mendengar untuk murojaah, tapi tertidur kemudian karena capek, nah, ini tidak berdosa. Nah, kembali kepada niat. Silakan kalau masih ada. Maksudnya dia ikut jamaah sholat isya, dia belum sholat maghrib, boleh. Ini berdasarkan hadis Mu'adz bin Jabal ketika beliau sudah sholat isya kemudian bersama Nabi, kemudian beliau pergi ke kaumnya, diutus oleh Nabi mengimami kaumnya. Bagi beliau ini haknya sholat sunnah karena beliau sudah sholat isya bersama Nabi. Tapi bagi kaumnya yang belum sholat isya, itu mereka sholat di belakang Mu'adz bin Jabal, itu bagi mereka sholat wajib, sholat isya. Maka di sini ulama mengambil faedah hukum bahwa bolehnya berbeda niat antara imam dan makmum. Jadi imamnya mungkin niatnya sholat isya, sholat berjamaah, kita di belakang makmumnya sholat maghrib. Maka pas di rakaat ketiga kita salam sendiri. Atau dua cara, kita bisa duluan salam karena kita sudah di rakaat ketiga, atau kita duduk di rakaat ketiga sampai imamnya apa? Duduk di rakaat keempat kan? Karena sholat isya 4 rakaat, baru sama-sama salam dengan imam. Bisa dipahami nggak dua cara ini? Maka terserah mau pilih yang mana. Karena yang memakai cara kedua tadi itu mereka berdalil innama ju'ilal imam liyu'tamma bi, imam itu diangkat untuk diikuti, sehingga salamnya juga mestinya sama dengan imam. Jadi cara salam sama dengan imam gimana? Imam kan 4 rakaat, sedangkan saya 3 rakaat. Nah, maka ditunggu dia tasyahud akhir, jangan salam dulu. Nanti pas imamnya sudah di rakaat keempat di tasyahud akhir, baru sama-sama salam. Silakan. Masih ada waktu 10 menit untuk berbuka. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak kita cukupkan.